Gimana Mbak Rin kopinya? Enak? Enak. Saya kebiasaan kayak gini ya Bun ya. Boleh sampai akhir sesi juga boleh kalau kuat. Gimana Bun, gimana? Jadi tadi ya kita kan sedikit mengulas tentang Alabiu. Pada waktu kami itu pertama kali menemukan itik Alabiu, terutama saya itu kan di kelas saya kan, Oh iya, Barin. saya ikut. Waktu jadi salah satu materi sebenarnya saya terkaget-kaget. Ini orang sebetulnya siapa sih kok dia hafal betul soal itik Alabiu ini. Nah, jadi ini hal yang luar biasa menurut saya. Kok sempat ya Mbak Rin terfikirkan untuk ini, dan saya juga baru tahu bahwa ini tadi aslinya benar-benar dari sini kan, betul nggak Mbak Rin? Iya, betul. Biar saya nggak salah ngomong, coba deh, Benar. coba Mbak Rin cerita. Jadi gini Ibun, awalnya sebenarnya waktu saya masuk di S3, kebetulan kan tugas belajar murni ya, saya dari Pemprov. Itu waktu pertama kali di semester 1 itu harus disuruh cari judul nih. Dari Untuk semester disertasi, 1 dari sudah semester 1 cocok lah ya, namanya S3. Jadi apa nih gitu kan. Saat itu saya mau mengangkat itu sebenarnya sapi. Saat itu. Terus suruh ngajukan apa maunya apa hari ini gitu kan, sapi atau antara sapi atau itik Prof, saya bilang gitu. Ternyata beliau bilang gini, emang lo punya sapi gitu kan, maksudnya Kalimantan Selatan ini emang punya sapi betul. gitu kan. Ada pelihari kan? Iya, tetapi kan sebenarnya bukan ini ya Bun ya, bukan ciri khas yang Bukan ciri resmi khas, ya, gitu. betul. Yang plasma nuftah yang benar-benar itu kan sebenarnya itik Alabio sama kerbau rawa dan belibis sebenarnya. Gitu. Yang saya tahu ya. Saya aja nggak tahu ini. Saya tahu. Kalaupun misalkan ada daerah atau kabupaten yang sebagai pemurnian sapi, misalkan sapi X atau sapi Y, itu kan berasalnya juga bukan dari sini. Nggak gitu. murni ya, sudah silang-silang mungkin ya. Bukan milik kita gitu. Walaupun di situ sudah ada daerah khusus untuk peternak sapi A atau B atau C gitu. Itu yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Nah, jadi kenapa saya itik Alabio, ternyata benar. Saya dulu juga awalnya nggak tahu Bun, itik Alabio itu kayak apa, performanya kayak apa, gitu-gitu kan. Setelah saya kepoin, ternyata benar cantik banget. Benar. Udah. Jadi asal muasalnya jatuh cinta mau mengangkat itik karena kecantikan Karena ya? kecantikan, benar. Karena kecantikan dan karena cantik, terus bibirnya merah merona ya, kalau misalkan diibaratkan orang manusia gitu kayak gitu, udah tinggi, langsing, bagus, kulitnya mulus, udah bagus dah gitu. Secara Terus, posturnya secara juga. postur, akhirnya dari situ timbullah rasa penasaran. Sebenarnya itik Alabio itu sejauh mana sih orang, banyak penelitian itik Alabio. Tetapi hanya sebatas makanan, Kebiasaan habis itu ini kolesterol dan sebagainya gitu. Terus kenapa nggak diiniin ya secara DNA-nya ya gitu kan. Terus saya lihat nih di Genbank itu atau di bank DNA di internasional itu itik Alabio belum masuk. Masya Allah. Bro, berarti boleh dong saya ngangkat ini gitu. Sebenarnya belum ada saya nih. patenkan dong ini gitu. Diokein nggak itu? Gitu kan. Terus, oh boleh Rin gitu kan. Akhirnya dari situ saya mengangkatnya dari A sampai ke Z, bahkan walaupun cuma sedikit-sedikit. Sebenarnya kalau dibilang ahli, bukan ahli Bun gitu. Dipaksa itulah. Paksa lagi nih. Iya, dipaksa untuk mengkaji itu, dan kebetulan alhamdulillah ternyata luar biasa banget loh potensinya di itik Alabio itu. Tapi kita sendiri terkadang mengabaikan itu. Kita punya kekayaan tetapi kitanya sendiri nih yang terkadang kita sendiri nggak merasa diri kita itu kaya. Kita nggak merasa memiliki. Betul. Jadi kayak ya itulah. Ya mudah-mudahan lah dengan mengangkatnya ini. Benar. Dan itu kebetulan kemarin lumayan sih gitu. Lumayan. Dan itu lumayan kuadrat. Dapat sharing dana dari Jepang loh Bun. Oh begitu, Iya, alhamdulillah. dari Jepang loh, Masya gitu. Allah. Dan itu harganya nggak murah Bun untuk tes DNA itu. Oh, tesnya dibayar ya? Iya. Ada dibiayai oleh Jepang. Kemudian penelitiannya Mbak Rin langsung ke Amuntai. Langsung. Iya. Masih ada yang benar-benar asli di sana atau sudah banyak yang persilangan dan lain-lain setelahnya? Udah banyak persilangan ya. Banyak persilangan ya. Kalau memang benar-benar cari yang murni ada sih di lembaga pemerintahan ya. Di Bogor juga ada, di Pelihari juga ada. Ya, aslinya dari Amuntainya malah sudah kelihatannya sih sudah enggak ini. Dan itu udah di SK-kan Menteri loh Bun. Bahwa itik Alabio itu plasma nuftah Kalimantan Selatan di 2011. Luar biasa. 2011 dan saya baru tahunya tahun ini gitu kan. Dan di 10 Amuntai tahun itu kemudian sumber bibit udah di SK-kan
udah di SK kan pada tahun 2013. Saya langsung gelingan nih. Kita salaman dulu, Mbak Rin. Kita salaman dulu nggak apa-apa ya. Habis itu cuci tangan ya. Benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bahas tentang hewan, dunia animal yang ada di sekitar kita aja nggak habis-habis. Benar. Saya tuh pernah ngobrol dengan Mbak Rin justru di Belibis. Kaget juga waktu Mbak Rin bilang Belibis. Tahu-taunya yang keluar malah itik alabio. Maksudnya ternyata kalau kita bahas satu-satu nggak selesai. Tapi kan kita masih panjang, Bu. Nah itu dia. Ini sebetulnya saya modus juga ngajak kemarin ke sini tuh. Saya mau teken kontrak. Nah, gimana kalau besok-besok kepingin sih ada orang selain dari praktisi kedokteran hewan yang kita undang untuk ngobrol. Kan banyak juga nih orang yang menjadi ahli karena terbiasa. Sepakat nggak Mbak Rin? Sepakat banget. Kalau Mbak Rin kan dari akademisi, ibaratnya kan dari sekolah ya, karena terpaksa sekolah tadi. Tapi sebetulnya dulu minatnya memang kedokteran hewan atau bukan? Apa nih? Saya Ekonomi cita-cita jangan-jangan nih? perawat. Enggak. Oh, Cita-citanya perawat, benar. Tapi nggak jauh-jauh lah ya. Ya. Nah, kalau dari yang sudah pernah kita bicarakan, ide-ide kita, gagasan kita itu Mbak Rin, saya pengen tahu Mbak Rin kira-kira sudah ada bayangan nggak kira-kira siapa tamu kita yang akan kita? Ya banyak banget, Bun, kalau bayangan ya. Karena yang ahli di luar sana itu banyak. Saya bukan bilang banyak ya, banyak. Gitu. Coba. Kalau saya itu kan pencitraan aja, pura-pura bisa gitu. Padahal Pura-pura ya. Pura-puranya udah bisa, dokter. gitu. Jadi dokter pura-pura nggak mungkin gitu, banget benar. kan? Jadi di sana itu kalau kita mau merendahkan ego kita gitu. Sebagai dokter, banyak teman-teman yang di luar sana itu yang lebih pinter dibandingkan kita. Kalau diri kita sudah merasa pinter, ya gimana kita mau menerima orang lain kan tentunya. Gelasnya udah penuh istilahnya Iya, gitu. bener, tumpah terus akhirnya. Tumpah terus. Nah, banyak Ibun, mau apa Ibun? Mau yang spesialis grooming, ada ya yang grooming, yang groomer itu. Ada juga yang spesialis untuk merawat kucing yang yang jelek jadi bagus juga. Bisa banyak. ya? Itu kan kembali lagi, Bun, hati nurani, passion dan sebagainya kan. Bisa ya, gitu. tapi ya banyak ada ilmunya. Itu Ada. dari kedokteran udah jelas sih, tapi kalau yang dari praktisi memang sudah terbiasa, katakan nggak punya ilmu kedokteran yang khusus tentang hewan, itu bisa ya, bisa melakukan. Misalnya nih kayak kami nih, bisa apa? karena suka kucingnya yang jelek tadi loh. Bisa. saya kan suka kasihan lihat Karena kucing-kucing itu yang bukan tindakan medis. Karena bukan tindakan medis ya itu, tindakan non medis kan. Jadi Baik, boleh baik. dilakukan Ibun. Karena Ibun 1 kali 24 jam bersama dia. Ya kan, gitu. Banyak Bun banyak yang berhasil ya, iya. dari yang jelek jadi cantik. Terus menolong kelahiran. Kadang saya belajar loh sama mereka-mereka. Gitu. Gimana sih gitu. Ada ya? Ada ya yang bisa banyak dah, banyak. Luar Ibun biasa mau nih. berapa sih? Mau berapa episode? Saya bingung malah sekarang. Kemarin Mau kan kita berapa terbayang. Ini kalau di kumpulan episodenya kayaknya kita hitungannya Gitu, panjang benar, kontraknya nih. benar. Yang penting tugas rutin kita tidak terabaikan. Intinya kan yang penting kita berbagi Berbagi, ada wawasan yang diberikan, masyarakat juga punya wawasan baru, terutama saya sih sebetulnya. Kalau kita bicara ini sudah berapa episode? Misalnya ya 3 episode, mungkin saya lebih dulu ya 10 episode udah dapat materinya. Ya kan, keilmuannya, wawasannya udah saya dapatkan duluan gitu. Itu berkah buat kami lah. Malah saya punya ide sih Bun sebenarnya. Saya suka setuju ya Ibun bilang kita harus ngedatengin nih bintang tamu ke sini gitu kan untuk sharing bareng. Itu manfaatnya besar banget. Karena selama ini dokter itu menurut saya ya gitu ya. Kalau saya sih gini. Boleh di sini ya bebas, kan, opini bebas. ya kan, bebas. Jadi opini pribadi. enggak semua dokter itu tahu. Itu kalau menurut saya. Kita perlu belajar sama teman-teman komunitas yang lainnya. Dengan itu kita oh iya nih, ternyata seperti ini nih. Oh iya lu seperti ini. Kita nyambung-nyambungkan nih akhirnya. Saya setuju banget karena nggak semua di dokter itu, terutama saya ya, apa yang saya sampaikan itu benar gitu. Nah, jadi saya akan menambah itu dari teman-teman yang komunitas itu. Kenapa sih harus dikasih ini? Kenapa nggak harus kasih ini gitu kan? Kenapa sih harus dikasih ibaratnya apa itu minyak kelapa itu apa Bun ya? PCO. Pakai itu gitu. Akhirnya kan saya dari itu kan saya akhirnya harus baca jurnal. Minyak kayu putih kami pakai untuk kucing. Itu ada nggak ya di jurnal? Ada nggak ya di sini? Kalau ada. Misalkan enggak, kalau kayak gitu ada ya. Harus diskusi nih. Kenapa harus dikasih ini gitu? Di situ akhirnya kan kita berkembang seperti itu. Jadi siapa tahu nanti teman-teman atau sahabat-sahabat yang nanti nonton di acara Seduh Kopi itu juga bisa memilih gitu.
sebenarnya oh iya di sini cuma kita bukan mencari pembenaran atau mencari kesalahan ya. Nanti kalau misalkan kita program next kita akan mendatangkan tamu yang terhormat itu, tetapi kita open mind aja. Tetapi kita lebih ke yang diskusi ini buat siapa sih? Buat pemirsa tentunya. Buat sahabat semua Iya, lah. bener. Tinggal milih kan Bener. maunya yang mana gitu itu sih. Aduh, luar biasa ini Mbak Rin. Jadi kita mulai habis ini ya. Kopinya jangan dihabisin karena gitu ya seiring kopi habis beriringan juga kontrak kita panjang. Oh gitu ya. Berapa Berarti panjang? ini disiapkan ya. Disiapkan. Putihnya ya. Wah tambah Materai, lagi job materai. nih berarti. Terima kasih Mbak Rin. Alhamdulillah hari ini saya banyak dapat wawasan baru. Kalau sahabat baru udah jelas, ya kan. Dan kayaknya kita bakalan panjang ya berikutnya ya. Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan dan tema-tema berikutnya segera kita susun. Baik sahabat, seduh kopi. Demikian yang bisa kami berikan kepada sahabat.